Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lisel yang bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Saat akan berangkat bekerja, sang juragan kos yang bernama Arnel telah menunggunya untuk menagih tunggakan sewa kos Lisel selama 1 bulan. Pada saat itu, Lisel beralasan jika belum menarik uang sehingga ia berjanji akan membayar tunggakannya itu sepulang bekerja. Setibanya di kantor, Lisel lantas mengikuti meeting pencapaian target bulanan yang dipimpin oleh manajernya. Terlihat di sana semua rekan-rekan marketingnya berhasil dan tembus target penjualan, dan hanya Lisel yang tidak berhasil pada periode tersebut. Manajernya pun mewanti-wanti jika selama 3 bulan berturut-turut ia tidak mencapai target, mau ia harus di PHK. Lisel lalu berjanji akan memperbaiki kinerjanya dan memohon kepada manajer agar ia diberikan kesempatan. Seusai meeting, rekan kerja Lisel yang bernama Dan pun menanyakan apa yang terjadi. Ia siap membantu jika Lisel membutuhkannya. Namun Lisel dengan angkuh dan mengatakan tidak butuh bantuan siapapun, dikarenakan ia merupakan marketing terbaik dan sudah berpengalaman. Mendengar hal itu, Dan pun mengatakan jika itu prestasi masa lalu sehingga Lisel seharusnya sadar diri jika ia kini sudah diambang pemecatan. Sepulang bekerja, ternyata Arnel sudah menunggu Lisel untuk menagih utangnya. Namun dikarenakan tidak memiliki uang, Lisel pun secara diam-diam masuk ke dalam kos tanpa sepengetahuan juragan kosnya tersebut. Esok harinya, ibu manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan. Susan sendiri merupakan alumni agen terbaik dari salah satu kompetitor perusahaan mereka. Hi everyone. Tentunya kehadiran Susan membuat Lisel merasa sangat iri, dikarenakan sejak kehadirannya di sana Susan lalu mendapat nasabah yang banyak dan menjadi marketing terbaik di awal bulan bekerja. Hal itu pun membuat Lisel kembali diwanti-wanti oleh manajernya dan tak segan-segan akan segera memutus kontrak kerjanya. What's happening to you? The last time you barely made it. I will no longer be lenient. Lisel yang emosi diperlakukan seperti itu lantas secara diam-diam mengikuti Susan dan melihat teknik marketingnya, di mana ia memberi jasa pengecasan kepada nasabahnya agar mau membeli properti yang ia tawarkan. Seusai Susan bertugas, Lisel pun mengatakan jika ia sudah tahu teknik Susan dalam menarik nasabah. Susan yang menyadari rahasianya ketahuan lantas meminta kepada Lisel agar tidak membocorkannya kepada siapapun, dikarenakan hal itu terpaksa ia perbuat untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan putrinya yang saat ini sedang mengalami penyakit jantung. Lisel tidak peduli dengan semua alasan yang dilontarkan oleh Susan. Ia pun lantas meninggalkannya pergi begitu saja tanpa berkata sedikit pun. Pulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya yang dititipkan kepada tetangga kos yang bernama Dennis. Di sana, Dennis menanyakan mengapa Susan datang terlambat dan tampak bersedih. Susan pun menjawab jika pekerjaan kotornya telah diketahui rekan kerjanya, sehingga ia berencana untuk mencari pekerjaan yang lainnya saja. Seusai berbincang sejenak, tak berselang lama anak Susan pun datang. Dan setelah pamitan dengan Denny, Susan beserta anaknya pun kembali ke tempat tinggal mereka. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat Lisel yang menemui Arnel agar dibukakan pintu kosannya. Namun Arnel menolak dikarenakan Lisel tidak membayar tunggakan sesuai janji sebelumnya. Arnel pun lalu memberi opsi pembayaran, di mana jika Lisel mau ngecas keris gondrongnya, maka Arnel akan mengizinkan Lisel untuk tinggal di sana lagi. Dikarenakan tidak ada pilihan, dengan terpaksa Lisel pun setuju dengan persyaratan tersebut. Sesudah itu, Lisel yang stres karena belum mencapai target penjualan, lantas mencari ketenangan di sebuah klub malam. Di sana, ia berkenalan dengan pria bertato dan mencoba trik marketing dari Susan untuk pertama kalinya. Ternyata usahanya itu berhasil yang membuat di keesokan harinya pria bertato tersebut membeli 3 unit apartemen dan langsung diberikan hadiah pengecasan oleh Lisel. Teman-temannya pun memuji kehebatan Lisel yang bisa cepat kilat menyalip penjualan mereka dan kini ia sudah mencapai target penjualan. Susan lalu menghampiri Lisel dan mengatakan jika ia tahu Lisel menggunakan trik
marketing yang sama dengannya. Di sana Susan meminta kepada Lisel agar mereka saling menjaga rahasia dan kini saling support satu sama lainnya. Namun Lisel yang masih iri dengan pencapaian dari Susan lantas menolak ajakan tersebut. Dan semenjak itulah mereka lantas menjadi rival dalam merebut posisi nomor 1 sebagai marketing properti di tempat mereka bekerja. Hari demi hari Susan dan Lisel silih berganti bersaing dalam mendapatkan banyak nasabah. Hingga pada suatu hari mereka bertemu dengan calon nasabah konglomerat yang sama di sebuah klub malam. Di sana Lisel mengaku jika tidak mengenali Susan dan dengan sengaja ia menumpahkan minuman ke arah Susan. Ketika Susan pergi ke toilet secara diam-diam menabur sesuatu ke dalam minuman rivalnya tersebut. Susan yang tidak tahu lantas meminumnya, yang seketika membuatnya amsyong dan dibawa oleh keponakan si calon nasabah untuk bekerja kelompok atas saran dari Lisel. Esok harinya Lisel sangat bahagia dikarenakan ia telah mendapatkan nasabah kakap yang membeli semua unit apartemen, sehingga menyalip pencapaian dari si Susan dan ia pun mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan dan mendapat banyak bonus pada bulan itu. Tak berselang lama Susan pun datang dan mengajak Lisel untuk berbicara empat mata. Susan sangat marah dengan perlakuan dari Lisel kemarin malam yang curang dalam mencari nasabah. Lisel tidak peduli dengan semua ocehan dari si Susan. Lalu ketika Susan berkata ia bekerja keras demi anaknya yang sakit, Lisel pun tetap tidak merasa respek kepadanya. Bahkan dengan angkuhnya Lisel mewanti-wanti jika itu akibat dari ulah Susan sendiri yang berani-beraninya bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor 1 di tempat kerja mereka. Beberapa hari kemudian, di saat Susan bekerja, ia mendapat berita dari Dennis jika anaknya dirujuk ke rumah sakit. Sakit anaknya makin parah dan harus segera ditindaklanjuti dengan operasi. Namun sayangnya Susan sama sekali tidak memiliki cukup banyak uang. Ia pun berusaha menelpon semua calon nasabahnya, namun tak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Hingga tak berselang lama, anak Susan mengalami kritis yang membuat Susan akhirnya mengambil jalan pintas, di mana Susan menemui tetangga kosannya yang berprofesi sebagai sopir taksi dan menyuruhnya untuk mencuri semua uang milik Lisel dengan imbalan pengecasan gratis untuk tetangganya tersebut. Tetangganya pun setuju dan langsung menjalankan aksinya. Ia pun lantas membawa Lisel ke tempat yang sangat sepi dan mencuri semua uang bonus hasil kerja Lisel pada saat itu. Namun dalam aksinya tak sengaja menyemesnya yang mengibatkan Lisel meninggoy di tempat. Lalu pada esok harinya, dengan terburu-buru tetangga kos itu memberikan semua hasil curiannya dan pergi begitu saja. Tak berselang lama Susan pun melihat berita di TV mengenai Lisel yang telah tiada. Terlihat Susan merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Namun ia tidak ada pilihan lain dikarenakan demi kesembuhan putri tercintanya. Beruntungnya sejauh ini pihak kepolisian belum menemukan titik terang petunjuk perihal tersangka maupun barang bukti dalam kasus Lisel tersebut. Hingga tak terasa 6 bulan pun telah berlalu, terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing nomor 1 di tempat kerjanya, sehingga memperoleh banyak bonus yang membuat perekonomiannya berangsur-angsur membaik. Tak berselang lama, manajernya memberi info kepada Susan jika di perusahaan mereka kedatangan pegawai baru yang ternyata sosok pegawai baru itu sangat ambisius dan memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi sukses, menyaingi Susan di sana. Pegawai baru itu pun berkata jika ia rela melakukan berbagai cara demi mencapai targetnya tersebut, yang sehingga membuat Susan kembali teringat dengan sosok almarhumah Lisel. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, cukup sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan film terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.